Saya akan mulai tour dari gerbang belakang UNS, pintu masuk. Nah, ini suasana belakang kampus UNS. Yang teman-teman belum sempat main ke UNS, ini belakang kampus UNS. Ini kalau dilihat, nah ini. Biasa belakang kampus itu banyak kos, banyak fotokopi. Ini gerbang masuknya. Nah, ini gerbang masuknya, teman-teman. Kalau saya mundur dikit, saya akan melihat gerbangnya. Nah, ini gerbang UNS. Selama pandemi, gerbang belakang ditutup. Selama pandemi, gerbang belakang ditutup, hanya gerbang depan yang dibuka, itu pun hanya separuh, dan hari-hari tertentu saja, dan dengan pengawalan sangat ketat untuk yang bisa masuk. Harus betul-betul warga UNS. Nah, ini kita coba masuk. Ada yang mau kasih salam ke Satpam, barangkali. Satpamnya ada di sini, ya, lewat aja Satpamnya ya. Kalau naik motor nggak dicegat, tapi kalau naik, nah ini teman-teman di sisi kiri, sisi kiri ini adalah student center, teman-teman. Ini adalah pusat kegiatan mahasiswa, Oke, ya, saya masuk dulu dikit ya. Nah ini pusat kegiatan mahasiswa. Di sini ada pusat UKM. Nah, ini gedung pusat UKM nih. Nah, ini pusat UKM, seluruh BEM, terus aktivitas yang lain ada di gedung ini. Termasuk Biro Mawar. Oke. Nah, Biro Mawar, Biro Kemahasiswaan. Oke, kita balik di sisi student center. Kita punya medical center, MC, ada MC. Nah, ini medical center, teman-teman. Yang ada di ujung sana, medical center. Kita terus. Nah, ini medical center yang di atas. Di belakangnya ada lapangan bola. Oke, kita melaju dikit. Di sebelah kanan kita punya masjid UNS, masjid besar UNS, namanya Nurul Huda. Kita coba ini dari depannya. Ini depannya Nurul Huda. Oke, kita coba masuk dikit. Oh, ini masjid Nurul Huda, teman-teman. Nah, ini masjid Nurul Huda. Masjid kampus UNS, ini depannya. Kita lihat sampingnya ya. Kalau mau lihat teman-teman, ini dari sisi lain Masjid Nurul Huda. Di sebelahnya ada komplek yang biasa digunakan untuk itikaf atau pesantren kilat. Nanti kalau teman-teman punya kesempatan ke Solo, teman-teman bisa bergabung dengan teman-teman di sini. Ini adalah sentra kegiatan teman-teman di sentra kegiatan mahasiswa, basis UNS, lazis UNS, terus pesantren kilat, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Ada beberapa kamar yang bisa digunakan ini, teman-teman. Jadi kalau berkesempatan teman-teman bisa menginap di sini. Ini yang menarik kalau kita terus setelah masjid ini kita punya wihara, teman-teman. Nah, ini wihara. Kita belok dikit. Oke, kita belok dikit. Oke, kita lihat wihara. Kita lihat wihara. Nah, ini wihara di UNS. Dari masjid hanya berjarak 100 meter, teman-teman. Nah, ini wihara. Di seberangnya wihara ini ada tempat peribadatan Konghucu, jejer pagar. Oke, ini yang merah ini yang ini wihara, yang merah ini kelenteng, teman-teman. Kelenteng peribadatan teman-teman Konghucu. Di sebelahnya lagi ada pura. Kita jalan dikit, di sebelahnya lagi ada pura. Ya, ini teman-teman, ada pura. Oh, nah, mana puranya? Puranya nggak kelihatan. Oke, kita jalan dikit, kebablasan ini tadi. Nah, ini puranya. Oh, nah ini pura. Nah, ini puranya. Nih, pagar pura, kelenteng, wihara, masjid, wihara, kelenteng, pura. Terus kita punya lagi, nah ini pura. Ini puranya, teman-teman. Ini yang sebagai gambaran UNS Benteng Pancasila. Nah, ini yang menarik lagi di sini ada dua gereja. Gereja Katolik dan gereja Protestan, ada dua di sini, teman-teman. Ada dua gereja dan sama-sama difungsikan. Jadi kalau saya jalan, nah ini di ujung sana ada dua gereja Protestan dan gereja Katolik. Kita bisa jalan ke depannya. Nah, ini gereja kampus ada dua, sehingga satu komplek itu ada masjid, pura, wihara, kelenteng, dan dua gereja. Ini jarang dimiliki kampus-kampus yang lain. Ini
satu apa? Satu yang dibanggakan UNS gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang di sana itu 2 gereja yang lain. Saya akan tunjukkan rektorat UNS dari gerbang depan. Nah, kita akan masuk. Nah, ini gerbang depan. Gerbang depan UNS, saya akan masuk. Oke. Kalau teman-teman masuknya bawa mobil akan dicegat oleh satpam untuk diberi karcis parkir, tapi kalau motor tidak. Karcis parkir motor nanti ada di tempat tujuan teman-teman di fakultas masing-masing. Oke. Oke, satpam di sebelah kiri ada UNS In. Ada UNS In, saat ini sedang dibangun tower 11. UNS sedang membangun gedung berlantai 11 untuk pemusatan administrasi sehingga teman-teman mahasiswa dan urusan yang lain hanya terpusat di satu tempat, tidak harus pisah-pisah. Nah, ini kalau kita terus di UNS tersedia bis kampus teman-teman yang berjalan kaki bisa naik bis kampus ini secara gratis. Dari depan ke belakang ada 4 bis kampus, 2 berbahan bakar gas, 2 berbahan bakar minyak atau gasolin bensin. Nah, ini kalau kita terus teman-teman akan sampai ke rektorat. Oke, saya mulai dari sini. Ini rektorat, gedung rektorat UNS. Ini satu spot yang biasa digunakan oleh teman-teman untuk foto nih kalau kunjungan ini, karena ada tulisan 11 Maret. Nah, kalau kita maju dikit, kita bisa pilih ke kiri. Yang menarik di sini ada danau UNS teman-teman. Nah, ini ada danau. Oke. Di sini ada danau UNS, di sebelahnya ada 2, di sebelah rektor ada danau UNS, di sebelah rektorat ada danau UNS. Nah, ini ada 2 di kiri dan di kanan jalan. Di kanan jalan ada danau Fakultas Pertanian ini. Nah, yang menarik teman-teman, kalau di bulan September jalannya jadi kuning warnanya. Jalannya jadi kuning. Nanti teman-teman silakan cari UNS di bulan September gitu ya di Google. Nanti karena bunga-bunga dari pohon-pohon ini berguguran ini sepanjang jalan ini dari rektorat sampai ke kedokteran sampai ke gerbang belakang itu warnanya kuning. Jadi kalau teman-teman naruh mobil di sini atap mobil, kap mobil jadi kuning warnanya kalau parkirnya di sini. Bulan September sampai Agustus akhir sampai September akhir. Nah, itu satu momen yang biasanya ditunggu nih teman-teman. Nanti kalau teman-teman cari cari dengan kata kunci UNS di bulan September gitu, UNS warnanya jadi kuning karena bunga-bunganya berguguran. Dan biasanya jadi spot yang menarik. Nah, nanti teman-teman silahkan apakah bisa teman-teman virtual tour berangkat dari rektorat sampai ke fakultas masing-masing gitu ya, sampai ke fakultas masing-masing menggunakan Street Viewer Google Earth. Seperti inilah wajah UNS di dalam teman-teman. Nah, ini di tempat bapaknya ini sekarang ada bando kuning gitu, bando kuning, terus di sini sudah ada tempat tongkrong mahasiswa yang full wifi sehingga teman-teman di sini biasanya untuk adem, banyak air kanan kiri, tanaman rimbun gitu. Nanti kalau jadi luring kita bisa jalan-jalan secara nyata tidak virtual di tempat ini. Ini salah satu yang dicari biasanya. Salah satu yang dicari. Nah, ini salah satu yang dicari. Terus, nah, ini adalah salah satu yang dicari. Fakultas Kedokteran ini termasuk yang favorit. Nah, termasuk favorit di setiap universitas ini. Ini di ujung paling belakang ini ada Fakultas Kedokteran UNS. Ini gedung dekanat utama, terus ada lab fisiologi, terus kalau teman-teman bergeser, di sebelahnya ada Institut Javanologi. Institut Javanologi di UNS itu menjadi rumahnya diaspora Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri, bekerja di luar negeri, itu punya rumah diaspora namanya Diaspora Indonesia, yang dibuat oleh UNS
dengan nama Institut Javanologi. Nah ini di sini nih. Nah ini Institut Javanologi. Nah ini Institut Javanologi. Saat ini sedang dibuat gerbang langsung dari jalan raya belakang kampus menuju tempat joglo ini. Joglo di belakangnya ada satu bangunan piramida besar gitu teman-teman sebagai pusat diaspora Indonesia. Oke, seperti itu ya teman-teman gambaran. Nanti kalau mau lihat-lihat UNS, silahkan masuk ke Google Earth, baik menggunakan Google Earth Pro yang diinstal ke PC atau Google Earth Web. Teman-teman silahkan menggunakan kata kunci Universitas Maret atau UNS, gitu ya. Terus teman-teman tinggal mau masuk dari pintu depan atau pintu belakang, mau lihat stadionnya, mau lihat apa, silahkan dicek, dilihat-lihat sendiri. Ini adalah kampus UNS tanpa atas segini nih. Ini UNS, ini batasnya. Ini UNS. Ini UNS nih teman-teman. Oh salah. Sini belok sini. Ini rumah penduduk ini. Nah ini UNS. Nah ini UNS.